Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang belum utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula kita mengirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Di era digital ini, media sosial telah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan kita, karena hanya dengan satu kali klik saja kita bisa memperoleh banyak informasi. Contohnya saja seperti mulai dari berita hangat yang ada di dalam negeri hingga kita bisa mengakses berita hangat di luar negeri. Bahkan dengan hanya media sosial saja kita bisa berdiskusi, bahkan berdakwah hanya melalui media sosial. Namun di balik kemudahan ini ada pun tantangan yang cukup besar yang harus kita jaga sebagai seorang muslim, karena dalam agama Islam mengajarkan kita bahwa setiap ucapan serta tulisan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Qaf ayat 18, tiap ada satu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Nah, kita harus memahami adab dalam bermedia sosial agar tidak terjebak dalam dosa seperti menyebarkan hoaks, mencela ataupun menyinggung perasaan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Yang artinya, cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan semua apa yang ia dengar tanpa memastikan kebenarannya. Hadis riwayat Muslim. Kebebasan dalam bermedia sosial seringkali menimbulkan berbagai masalah di tengah masyarakat, karena banyak informasi yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, seperti penyebaran hoaks, fitnah, ghibah, namimah, ujaran kebencian, ataupun memutarbalikkan fakta yang akan menyebabkan disharmoni sosial ataupun perpecahan di tengah masyarakat. Nah, maka dari itu, adapun adab pertama yang harus kita perhatikan sebagai seorang muslim dalam bermedia sosial adalah muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap postingan serta niat di baliknya harus disadari bahwa Allah Maha mengetahui. Karena dengan kesadaran ini kita hanya akan menggunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang membawa maslahat saja, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tubadu syai'an aw tukhfu fa innallaha bikulli syai'in alima. Yang artinya, jika kamu menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Ahzab ayat 54. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia MUI dalam fatwanya nomor 24 tahun 2017 menyampaikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Fatwa ini mengatur tentang hubungan sosial sesama manusia, mulai dari mengirim pesan di media sosial hingga cara memastikan kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Nah, seorang muslim harus senantiasa meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, serta mengokohkan kerukunan dan tidak mengajak kepada hal-hal yang bersifat maksiat. Nah, penting bagi seorang muslim untuk melakukan tabayun ataupun klarifikasi ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Hujurat ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang yang fasik membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Seorang muslim dan juga seorang muslim dalam menyampaikan suatu informasi harus dengan benar, karena dalam Islam mengajarkan kita untuk beropini yang jujur dan didasarkan pada bukti serta fakta dan diungkapkan secara tulus, tidak menyebarkan informasi yang belum diketahui atau belum jelas kebenarannya di media sosial. Nah, istilah ini disebut dengan qaulzur, yang berarti perkataan buruk atau kesaksian yang palsu. Firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Hajj ayat 30, demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik
baginya di sisi Tuhannya, dan telah dihalalkan kamu semua binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharumannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar juga idealnya juga dipedomani seorang muslim dalam bermedia sosial. Sudah saatnya media sosial harus dipergunakan untuk mengajak kepada kebaikan, seperti menyalurkan konten positif melalui berbagai platform yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Sosial media seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan sebagainya merupakan media yang tepat dan mudah untuk menyebarluaskan kebaikan yang bertanggung jawab. Dan kita juga harus menjadi orang-orang yang masuk dalam golongan amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Imran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga di tengah arus globalisasi dan gencarnya informasi yang tidak henti setiap detiknya hingga saat ini, kita semakin bijaksana dalam menggunakan media sosial. Akhlak yang mencerminkan pribadi muslim juga harus dipedomani sehingga berbagai fasilitas dan kemudahan di zaman yang semakin canggih ini dapat membuat maslahat untuk umat serta bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.